Jadi ternyata landasan orang untuk bertindak ya, baik terhadap COVID, terhadap kerumitan hidup, Merespon ya. itu memiliki eh, landasan berpikir yang berbeda-beda gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Tadi ada diklasifikasikan, ada yang cenderung terhadap dekat dengan sains ya, Iya. ada yang dekat dengan spiritual gitu ya. Dan Mas Febri menambahkan satu lagi, ada yang tidak dekat dengan kesemuanya, alias landasannya embuh. Embuh. Nah, Iya. parahnya ternyata di Indonesia jumlah kaum embuh ini mayoritas ya. Ya. Embuhnya juga cukup berlandasan. Mungkin apa ya? Jadi Embuh berlandasan itu gimana nih? embuhnya ini berlandasan seperti Jadi ini. aliran embuh radikal dan embuh moderat. Karena apa? Mau pakai saintis, Ya orang mempelajari, orang mempelajari, mau ya orang berkeyakinan, betul, ya orang betul. mau berkeyakinan ya orang nyekeli temenanan. Nyakli gitu. temenanan kayak seperti itu. Ini juga cukup berlandasan. Ya pokoknya sing penting beda karo kae lah ya gitu. Nah, nanti kalau Pak Toto sudah bergabung sebetulnya ini kan relevan ya Mas dengan baik kita di skala individu maupun di skala bangsa Indonesia gitu kan. Yang terjadi sekarang itu kan perbedaan merespon situasi, ya kan. Pediren baik itu Iya. terhadap pejabat tidak sopan ya semua. Iya. Terjadi miskoordinasi ya bahasa halusnya ya. Ini mengumumkan ini dibantah itu gitu kan. Ini Iya. kan yang lagi anget kan itu kan. Belum ada kesepemahaman reaksi walaupun kita sama-sama ingin kita selesai dari permasalahan ini gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa dikorelasikan ya Mas Gue ya antara sikap-sikap individu terhadap sikap kita sebagai masyarakat yang satu bangsa ini gitu kan. Itu saya rasa momentumnya pas kalau Pak Toto nanti sudah bisa audionya sudah bisa terkoneksikan. Halo Pak Toto. Ya, sudah didengar. Ya, sudah. Sehat Pak Toto? Kangen sekali setengah tahun lebih tidak ketemu Pak Toto. Ini teman-teman saat ini sedang ini rutinan bulan September edisi yang ke 90 90. ya? Oke. Mungkin kalau Pak Toto tadi agak dapat menyimak yang sebagian di kita sedang teman-teman bicarakan adalah mengenai perbedaan-perbedaan dalam bersikap Pak Toto gitu. Ada yang landasannya spiritual atau teosentris ya Mas ya, teosentris. Kemudian ada juga yang landasannya saintis atau sebab akibat, baik terhadap situasi COVID ini ataupun situasi keruwetan hidup gitu kan. Dari persoalan individu sampai dengan persoalan kebangsaan hari ini yang satu bangsa kita tidak punya kesepemahaman. Sama-sama ingin berubah tetapi punya landasan berpikirnya sendiri-sendiri. Tadi Mas Febri juga menyampaikan tentang patrap gitu kan. Sebetulnya berbeda cara pandang tidak masalah kalau ada patrapnya gitu. Persoalannya kan lebih banyak kita yang berbeda tapi tidak punya patrap alias embuh gitu ya. Nah, mungkin untuk di awal Pak Toto bisa menyapa dulu atau mungkin menyampaikan hal-hal yang penting untuk teman-teman perlu tahu gitu nih. Gitu ya Mas Kuku. Silahkan Pak Toto. Iya, ini mencoba membangun pendensi belajar itu kan sebenarnya kan di situ. Kenapa diarani sinau bareng itu sebenarnya kan dalam rangka supaya kita punya independensi sejak dari cara berpikir sebetulnya. Nah, jadi bukan soal tadi cara berpikir berbeda atau yang paling penting patrap ya saya kira itu juga jadi satu satu ikatan masalahnya di situ gitu loh. Masalahnya kalau kita mau ngomong ke belakang ya kita ini masih masyarakat patron ya masih masyarakat yang mengikuti sesuatu. Nah yang jadi soal sebetulnya kan yang diikuti itu nggak jelas kita. Ada yang ikuti pemerintah,
ada yang ngikuti ustadznya, ada yang ngikuti siapa lagi, ada yang ngikuti. Nah ini soal gitu loh. Kira-kira itu. Nah, jadi kalau kembali ke pengalaman apa yang kita udah rasakan 6 bulan ini sebetulnya kan hampir, eee, yang yang pasti kita pahami adalah bahwa corona ini harus kita sikapi tadi, ya orang harus berjarak, orang harus pakai masker, orang harus cuci tangan, itu yang baru setengah kepastian itu. Karena ya ini agak agak rumit sebetulnya, satu sisi yang kita hadapi nggak kelihatan, padahal kita, masyarakat Indonesia pada umumnya baru percaya kalau sudah ngalamin gitu loh. Nah, tadi teman-teman cerita agak bebas itu kan karena bisa jadi kita nggak ngalami, di keluarga kita nggak ada yang nah, kalau ada yang kena ya lain lagi anunya kita. Mosok kita kesadarannya musti tingkatnya harus sudah ngalamin gitu baru yakin, baru percaya. Nah ini yang menurut saya lihat itu begitu. Jadi mestinya kalau kita sebagai orang makyah ya mestinya sikapnya udah jelas lah, kita udah nggak bisa dilawan ini, apa namanya, corona ini udah nggak bisa dilawan, yang bisa ya kita mencoba untuk hati-hati, mencoba untuk menjaga satu sama lain, bahkan mestinya yang paling memungkinkan ya bahwa kita merasa bahwa janjane dhewek iki kabeh iki apa jenenge kayak OTG apa sing jane Orang tanpa gejala. nah iya jane kabeh iki wis OTG ngono iki wis luwih aman gitu loh. Sehingga tidak tidak tadi kalau ngomong patrap ya patrapnya tadi udahlah kita patrapnya wis dhewe iki OTG wong kabeh ya. Ya sekarang akhirnya swab ya terakhir ya yang sebelumnya udah nggak dipakai lagi dan sebagainya. Saya kira itu sih. Dan bukan berarti nggak boleh keluar rumah atau apa nggak. Nah ini orang kan ada dua ekstrim tuh, yang satu itu ya sekarang kalau orang kerjanya harus keluar rumah terus gimana kan gitu. Tapi yang jadi soal adalah disiplin tadi, disiplin menjaga tadi. Sebenarnya yang paling aman ya kita semua menganggap bahwa kita ini sebenarnya potensi OTG itu yang paling aman. Oke, kira-kira kalau dari saya itu dulu lah. Jan-jane kudune wis ora perlu dirembuk mumet-mumet terus minggu kuwi api ya wong sing coronane ora katon nih. Wong sing barang katon we ora bisa nglawan kan apalagi sing ora katon gitu loh. Nah, sementara jane kan rasane dhewek iki kan wong biasane makyahan ketemu gayeng lebih kepenak. Kayak gini kan ora penak. Jadi kan kuwi jane. Artinya sekarang ini posisi kita itu posisi yang kepengen kembali pada keadaan kemarin. Nah, kuwi ngontok-kontok gitu loh, ini rasane gitu loh. Padahal iki sih suwe ora jelas ki mbuh tekan kapan iki jajal. Ini masih lama ini. Ya, fenomena Jakarta dan sebagainya udah jelas tahu tuh. Nah, yang jadi soal tadi sebetulnya, tapi kan kita juga udah nggak bisa lagi janjane kudune negara gini-gini lah, harus serumet terus. Yang memungkinkan ya bagaimana di dalam komunitas-komunitas kecil kita itu ya mencoba untuk aku kan awal-awal nggak terlalu setuju dengan herd immunity ya. Tapi ya apa boleh buat, akhirnya ya akhirnya merono wong. Herd immunity itu kan alamiah yang memungkinkan setiap kelompok itu bisa imun gitulah. Tapi kemungkinannya begitu ya wong negara ini kayak gini. Nah, kira-kira itu dulu yang berkaitan dengan pandemi ini ya. Nah, sehingga menurut saya kita harus langkah lebih maju lagi,
bagaimana kita merespon situasi ini, mesti bagaimana kita, atau bahkan kita bisa melihat ini sebagai peluang untuk sesuatu sebetulnya. Saya kira dari saya itu dulu, nanti bisa dilanjut lagi pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Toto. Jadi kita tadi sudah dari yang disampaikan Pak Toto ya, bahwa satu, kita itu tipikalnya masyarakat patron ya, butuh ada yang diikuti. Kita tidak terbiasa untuk punya independensi berpikir. Ya nek Mas Febri, Mas Kuku sih independen wis gitu kan, lulus, tapi mayoritas kita masih butuh mengikuti. Jadi kalau tadi mungkin Pak Toto menyampaikan, ya mungkin tambahan saya tadi kayak ungkapannya Kuku kalau nggak salah ya, kenapa di Kadipiro selalu awal menunjukkan bagaimana melaksanakan protokol dan sebagainya ya. Juga Mbah Nun juga memperlihatkan kedisiplinan itu ya. Saya kira coba bayangkan nek Mbah Nun pamane sak enake dhewe ora nganggo masker, terus seenaknya datang ke ya jamak Maya ya senang banget mesti. Iya kan? Wah, kayak Mbah Nun ngono kae harus diikuti wis. Nah, itu yang enggak kita inginkan sebetulnya. Karena kita punya keyakinan bahwa protokol itu dalam urusan pandemi ini penting. Itu udah nggak bisa di nggak bisa dari selera kita gitu, harus penting yakin, udah nggak bisa. Yakin itu apa sih? Itu kan masalah dasar gitu loh. Saya kira itu dulu itu. Tadi kalau nggak salah Kukuh melempar itu ya. Jadi kenapa Kadipiro bersikap agak strong soal itu? Ya karena itu. Satu sisi kita juga nggak mau dianggap masyarakat lain yang itu kan menjadi kesombongan kan, kalau kita ya nggak apa-apa, udah yang paling penting kita yakin aja, itu kan itu juga bisa dalam hal lain itu juga bisa merupakan kesombongan. Yang hal berikutnya ya tadi kan janjiannya kan konco-konco mak ya nunggu Kita mayoritas patron itu apa? Figur guidance komandan ya gitu ya. Iya. Klien. Jadi patron itu sosok yang dipatuhi. dan itu mayoritas kita Bang, sedang klien tadi lebih jelas yang mentaati, yang mematuhi, yang sendikot dawuh gitu. Klien itu ya, klien. Kalau patron yang diikuti. Iya. Ya, kalau klien mayoritas yang tadi dicontohkan oleh Pak Toto, rakyat Indonesia. Iya, yang rubuh-rubuh gedang itu kan. Ya, karena kita kan budayanya masih feudalis. Iya. Ndoro dan kawulo. Iya. Tokoh dan follower. Iya. Nah, like and share itu ya. Dan celakanya Ya satu yang digarisbawahi tadi kan, ya ini pandemi kan sudah masuk semester 2 ya hitungannya. Ya. Nah, protokol itu ya cara kuliah kan itu semester 1. Jadi kalau kita masih berdebat soal protokol ini kita ketinggalan pelajarannya ya. Gitu. Mungkin yang saya tangkap itu tadi ya Mas Febri ya, gitu ya. Gimana? Mas Bang? Ya itu tadi termasuk soal patron tadi, makanya dari Pak Toto ngendika pemilihan sistem negara pun demokrasi terpimpin gitu. Karena bicara itu tadi ya, patron itu ya. Bagaimana Mas Ridan? Sudah disiapkan? Udah, halo. Udah bisa ya? Gimana Pak Toto lanjut? Ya. Ada yang sampaikan lagi? Coba bisa dikembangkan lagi. Oke, tadi Pak Toto menyampaikan kita sebetulnya itu rindu untuk kembali ke masa-masa sebelum pandemi gitu nih Pak. Atau sebetulnya jangan-jangan kalau saya amati teman-teman sebenarnya bukan rindu ke masa lalu ya, tapi memang tidak punya gambaran ini masa depan harus gimana gitu ya. Ya. Peteng. Ya ini sebetulnya kita itu menghadapi kenyataan.
makanya di dalam pendidikan pun yang kita pelajari ini kan hal-hal yang nggak nyata, itu mengasihkan gitu ya. Jadi kalau di Islam itu lebih suka di Mekah yang agak-agak apa ya, Nabi numpak buruk apa, tapi tidak asik untuk mempelajari Madinah yang real, yang nyata gitu loh. Nah, menurut saya ini pandemi itu nyata, bahkan senyata-nyatanya mengubah yang dulu dianggap lazim, padahal sakjane ora lazim, tapi kan dianggap lazim oleh corona diajar habis, wah kok jadi kaget kan gitu ya. Tiba-tiba wong tua kudu dadi guru nang omah, terus apa meneh dan sebagainya lah. Kan janjane kan kudune wong tua kan kudu dadi guru. Masa dipasrah bongkoan karo sekolah. Nah itu kan dihajar semua kan. Jadi termasuk patron ini juga dihajar. Sementara patronnya nggak bisa diikuti kan gitu. Jadi yang lazim ya memang menungso kudu merdeka. Pamane kan gitu, yang kemarin-kemarin ya nggak lazim kemarin. Sekarang lazim gitu loh. Sekarang orang harus belajar mandiri itu yang menjadi kelaziman. Yang kemarin kemewahan itu sekarang udah nggak mewah lagi, udah dihajar habis kan gitu. Nah ini yang saya pengen mengajak teman-teman, makanya sejak dari awal saya untuk ya sudahlah, ini harus, menurut saya justru maiyah itu ya diuji di pandemi ini. Malah janjane ya bermaiyah iki ya saiki iki bermaiyah iki. Wingi-wingi angel arep ngomong bareng-bareng, arep ngomong apa itu setengah mati lah, wong masing-masing orang masih bisa survive kok. Nah, saya kira mengalami problem yang sama. Nah, maiyah itu kan harus berangkat dari problem yang sama saja, ini kan gue. Nah, tinggal bagaimana responnya ini. Nah, ini kita belum ngomongin pandemi yang lain ini, yang sebetulnya globalisasi itu. Itu pandemi yang lain dan lebih jahat. Kalau corona ini kan ya jane orang jahat lah, wong gue wis anu kok. Itu hukum alam kok gitu loh. Justru yang dulu kita khawatirkan malah saya kira wong kan memikir ekonomi karo kesehatan, tapi tidak pernah membicarakan apa akar masalahnya dari corona ini, nggak pernah bicarakan. Nah kalau tadi ngomong saintis kan banyak saintis juga yang mengatakan bahwa ini adalah akibat dari keserakahan manusia sebetulnya. Nah itu kan hampir tidak menjadi isu sehari-hari sekarang, bahwa ini adalah akibat dari itu. Jadi umpamane cepat pulih, kok bali meneh kayak wingi, tidak akan mengubah keserakahannya itu. Nah ini kan yang justru yang paling menggelisahkan kan di situ sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti yang video yang ketiga kalau nggak salah ya, itu sebenarnya kan itu kan membahas tentang bagaimana manusia itu harus berada di dalam hukum alam. Itu maksudnya kan sebab akibat sebetulnya. Dan nggak bisa kita berada di faktor itu, di luar faktor itu nggak bisa. Nah sementara pendidikan kita sejak pendidikan dasar tidak pernah diajak untuk mempelajari sebab akibat gitu, apalagi mendesain sebab akibat, ngerti sebab akibat orang gitu loh, menyadari sebab akibat aja enggak. Nah sehingga semuanya ya diserahkan ke Gusti Allah kabeh. Oke, memang semuanya Gusti Allah ning, jangan lupa ada faktor-faktor manusia yang membuat gitu loh. Masa Gusti Allah nganti ngurusi urusan RT gitu, urusan apa yang enggak lah. Kurang gawean apa piye. Kira-kira itulah. Jadi menurut saya sekarang mestinya kita harus keluar melihat apa potensinya, apa peluangnya,
di alam pandemi ini. Dan anu aja lah, ini ki mikir sing orang mungkin dalam waktu pendek akan kembali kayak kemarin-kemarin itu nggak mungkin. Ini tahunan ini kalau lihat fenomenanya gitu. Iya Pak Toto, betul. Tadi berita yang tadi Ya. siang vaksin aja kata Pak Menteri Erick Thohir itu 2022 gitu kan. Itu kan juga masih bisa meleset lagi. Nanti mungkin sebelum mengulas lebih lanjut nih Pak Toto juga tadi kayaknya mengirim ada diagram, belum masuk Ya. ke diagram, mungkin Mas Febri akan merespon tentang tadi Gusti Allah dan sebab akibat mungkin Mas Febri. Ya, mengenai Gusti Allah dan sebab akibat, ya saya kira itu semester pertama Ma'iyah ya, bahwa menurut Mas Sabrang itu kan kita makhluk dua dimensi ya. Di satu sisi kita itu Khalifatullah, mandataris Tuhan, tapi di sisi yang lain kita adalah hamba gitu kan. Dalam konteks hamba kita harus rajin beristighfar, dalam konteks Khalifatullah kita harus rajin berijtihad, mengijtihadi alam. Saya akan merespon mengenai itu. Saya tadi tertarik mengenai perdebatan demokrasi antara Bung Hatta dan Bung Karno ya, Pak Toto. Ya, Seperti kita ketahui, Bung Hatta itu kan cenderung demokrasi parlementer ya, liberal. Kemudian Pak Soekarno itu sukanya itu demokrasi terpimpin. Nah tadi saya itu agak ger gitu loh ketika Pak Toto mengatakan bahwa alasan Soekarno memilih demokrasi terpimpin karena harus ngerti rakyatnya itu masih rubuh-rubuh gedang gitu. Jadi aku sebelumnya nggak kepikiran itu loh. Tak kira ada alasan teoritis yang sangat jelimet ketika Pak Soekarno memutuskan untuk memilih demokrasi terpimpin. Ternyata cuma rubuh-rubuh gedang. Nah ketika sudah 75 tahun kita merdeka, kayaknya kita juga masih tetap rubuh-rubuh gedang ya Pak Toto ya. iyalah, Belum- nggak ada pendidikan politik apa-apa kita kok. Belum berdaulat dan belum Iya. independen. Nah saya tadi mau bertanya kenapa, tapi Pak Toto tadi udah menjawab belum ada pendidikan politik. Jadi ya sudahlah. Jadi jawabannya udah tadi, nggak ada pendidikan politik. Ya Ya udah. sebetulnya sinau bareng itu salah satu dimensinya adalah pendidikan politik gitu loh. Ketika setiap jamaah ma'iyah itu punya independensi berpikir, itu kan itu sudah memasuki itu sebenarnya. Kalau pakai bahasa politik itu sebenarnya ma'iyah itu kan merebut ruang belajar. berpikir sebetulnya. Yang selama ini ruang berpikir itu wong dhewe mikir belum tentu dari pikiran kita sendiri kan, kira-kira begitu. Oh ya. Jadi karena tidak adanya pendidikan politik, dan kalau menurut buku-bukunya Pak Toto, Pak Mansur Fakih itu istilahkan floating mass gitu ya, masa mengambang, karena dulu kita diambangkan ya, dijauhkan dari hal-hal yang berbau politik seperti normalisasi kehidupan kampus, birokratisasi kehidupan kampus, kemudian ada dui fungsi ABRI, kemudian ada ya pokoknya rakyat tidak boleh ngomong politik gitulah ya. Ya, Mungkin itu dulu Mas Haryanto. Nanti sebelum ke diagram nanti Mas Firdan satu lagu untuk kita menjembatani ya. Ini lagunya kayaknya mengandung pendidikan politik juga udah. Jadi tadi sinau bareng salah satu dimensinya adalah sebetulnya adalah ada pendidikan politik. Mungkin nanti yang saya ingin tanyakan ke Pak Toto, sebetulnya batasan kita itu apa, ruang lingkup kita
apa keterdidikan politik kita itu sampai mana sih gitu ya Mas, karena kita itu kan sangat dijauhkan ya. Misalnya sekarang sedikit saja kita ngomentarin di medsos bahwa pemerintah begini-begini, pasti wis dianggapnya oposisi, gitu kan. Oposisi Kritik sama dengan nyinyir. Jadi akhirnya kalau dulu kan pakai, mungkin cara kita memarginalkan itu pakai gerakan-gerakan itu ya, macam-macam. Kalau sekarang itu pakai stigma gitu ya. Pokoknya tidak punya opini tentang pemerintah, wis pokoknya wis barisan sakit tadi. ya, paling rendah itu ya nyinyir, paling tinggi makar kan ya kan. Jadi akhirnya kita putus asa sendiri untuk mengerti gitu kan. Nah, atau jangan-jangan yang dimaksud Pak Toto tadi tentang pendidikan politik tidak sampai sejauh itu gitu kan, tidak ngurusi negara dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa Pak Toto merespon sambil mengenai diagram yang akan sampaikan gitu ya. Nah, ini juga satu refreshment ya Mas tentang pengertian dari sinau bareng ya, bahwa ternyata sinau bareng itu tidak melulu kita berkerumun dalam jumlah besar, kemudian sebagaimana normalnya ketika kita sedang sinau bareng sebelum pandemi. Seperti disampaikan oleh Mbah Nun terakhir di tajuk juga menyampaikan ajakan atau tawaran atau pemersilahan ya, atau sebetulnya penguatan untuk gelepung gitu ya. Berkumpul dalam jumlah kecil 10-20 orang, tapi yang penting adalah tetap memelihara keajikan dalam sinau bareng gitu kan. Jadi ternyata kita dalam sinau bareng tidak dituntut untuk harus dalam jumlah besar sebagaimana rutinitas sebelum pandemi dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang lebih esensi. Sinau bareng itu adalah lawan katanya atau antitesanya itu kan sinau bareng-bareng. Versusnya itu kan sinau kepada yang sudah hebat gitu ya. Learning from the maestro, learning from the expert gitu ya. Kita hanya menyadur dari buku yang sudah ada. Sementara sinau bareng adalah kita memformulasi bersama-sama, menemukan realitas tertentu, kemudian kita memberikan pandangan, memberikan sikap, memberikan tindakan gitu ya. Nah, itulah kenapa sinau bareng itu identik dengan kegiatan diskusi gitu ya. Kalau kita sudah sinaunya itu tinggal download buku, misalnya sinaunya ke Diponegoro ya ke Peter Carey gitu ya, itu kan sudah lengkap, itu tidak perlu diskusi, dihafalkan selesai. Tapi kalau kita sinaunya itu apa, kalau bahasanya Pak Toto tuh making the road by walking ya, membuat jalur sambil berjalan, mau tidak mau ya harus sering diskusi kan. Dek, lewatkannya bener ora? Kan gitu. Jadi tidak mungkin kita sinau bareng tapi pelit diskusi gitu ya. Sinau bareng tapi merenung terus kan, batinan jalannya kesasar ya kan. Apa nih, harus manut belas pokoknya hasil apa dari manut kembali ke tadi karakter demokrasi terpimpin rubu gedang itu tadi ya. Rubu gedang itu hal menarik, nanti Mas Febri bisa elaborasi lagi. Oke, nanti sebelum lanjut lagi Mas Hirdan 3 atau 4 lagu mungkin ya, kita ini kangen dengan suara emasnya ya. Iya. Ini harusnya duet sebetulnya ya. Ya mungkin lagi menggambarkan suasana hatinya. Wes. Monggo Mas Hirdan. Sing riang lah. Cek. Suaranya. Iya. Dari Pamungkas. Cek suara sih. Sometimes I get
I'm on my own. Oh, now I feel too much again. It's bland and cold after you go. Times like this I wish you were here with me. Oh yeah, and hold me, and hold me. For all the things I didn't do, and all the love that haven't got to you, I'm sorry. I wish I could turn back the time and let you know I never meant to hurt you. I'm sorry. I didn't do, and all the love that haven't got to you, I'm sorry. I wish I could turn back the time and let you know I never meant to hurt you. I'm sorry. Kumaan nga ba? Yang orang muda mau lah. Mau lagu apa? Cek ya. Hai. Andre Hanusa. Lagu apa ya? Ya, lagu dari Charles Puter. Ya, berjudul Bingung. Ya, bingung. Lagi bingung sih. Rina apa Rani gitu ya? Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang ke Arab-Araban, bercelana levis dibully ke barat-baratan, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif.
sangatlah susah, belum berhasil dihina. Sukses jadi omongan tetangga, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, kelalen ya. Oh. Aduh. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah. Aduh, kayak Mas Totman malah lagi. Iyalah ya. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari pasangku, jadi bintang terlalu redup, gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang keselokan, TV-TV mengejar rating, koran mengais berita tak penting, kebenaran diiklankan, dusta-dusta dilambungkan. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah manusia. Baiklah, masih setia menemani malam minggu kanca sekalian. Masuk ke ruang dengar Anda. Satu tembang dari Mas Hirdan yang tadi di dalamnya ada semacam apa ya? Anak drama-drama seperti lagi ya, reka-reka kelalen nih. Dan yes, ketularan komedian asal nanti kayak Pantar Soka. Koper. Baik, ini Mas Karyanto masih disambung lagi diskusi tadi dengan Pak Toto Raharjo ya. Dari kita masih bergabung dengan Pak Toto Raharjo dari kejauhan sana di kota Yogyakarta. Monggo, berikutnya kita akan bareng-bareng menyimak diagram yang telah disiapkan oleh Pak Toto. Monggo teman teknisi bisa menampilkan diagramnya. Ini monggo Pak Toto bisa lanjut
Sudah bisa ditampilkan? Sampun Pak, nggih. Monggo Pak Toto. Oke, kita tunggu, ini lagi proses. Oke, nggak bisa digedein tuh ya? Udah ya ini ya. Oke, ini saya mau, ini oh malah nggak kelihatan nih. Nah udah gini aja. Jadi oke, gini aja, kayaknya kelihatan dah. Ini sebetulnya yang sedang kita alami ini sebenarnya dari liberalisme sudah sampai ke neoliberalisme itu. Nah, salah satu puncaknya kendaraan dari neoliberalisme adalah apa yang disebut globalisasi. Atau kalau kita pakai bahasa lain, globalisasi adalah pasar bebas atau free market. Nah, ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana sih cara kerja free market itu atau globalisasi itu ya. Nah, ini ada dua panah ini di tengah ini. Yang di kiri adalah bagaimana praktek bisnis atau aksinya bisnis di lintas negara itu, dan yang panah yang kanan itu adalah bagaimana mereka mengangkokkan ideologi konsumerisme kepada kita semua. Jadi ada dua ya, satu kita coba lihat prakteknya nanti, yang kedua bagaimana ideologi konsumerisme itu berlangsung dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang di prakteknya itu sebenarnya secara persis itu beroperasi di Indonesia, karena ini beroperasi lintas negara ya. Ketika mereka beroperasi di Indonesia ya ketika zaman Orde Baru, menandatangani apa yang disebut letter of intent itu, LOI. Nah, ketika LOI itu ditandatangani, berarti harus dilaksanakan ya. Nah, salah satu impact-nya atau akibatnya setelah menandatangani LOI itu, ini yang lingkaran merah di kiri ini, berarti harus mengimplementasikan pada kebijakan, bahkan pada kehidupan kita sehari-hari. Ini negara yang melakukan. Nah, ini ada, mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa searching sendiri ya. Jadi ketika ditandatangani berarti Indonesia harus ikut, itu ada GATT, S pakai S, ada GATT, double T, ada GATT, ada TRIP, ada TRIP. Nah itu coba googling aja, ada itu ngatur pangan, kesehatan, macam-macam lah itu, termasuk sumber daya alam dan sebagainya. Nah intinya di lingkaran merah ini adalah satu, ketika negara sudah menandatangani itu, berarti harus mensinkronkan seluruh kebijakan dan seluruh tata cara kehidupan bernegara harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh globalisasi. Makanya kita ingat ya, pasca reformasi dulu yang pertama dilakukan adalah bagaimana mengubah atau ini Undang-Undang 45 itu. Itu yang disebut deregulasi. Nah, deregulasi urusannya adalah bagaimana agar seluruh kebijakan negara itu harus pro pasar. Jadi jangan heran kalau selama ini kebijakan-kebijakan selalu mengandung urusan
situ gitu. Nah, lalu liberalisasi ini adalah bagaimana mungkin teman-teman masih ingat ya ada istilah yang cukup populer ya, good governance gitu. Artinya good adalah kalau negara dalam hal ini pemerintah tidak ikut-ikutan ngurusin yang masyarakat banyak itu yang sudah bisa diambil oleh swasta ya sudah diserahkan saja gitu. Maka tidak heran kalau kesehatan dan pendidikan yang semestinya itu dilindungi oleh negara atau itu masuk sebut public good ternyata juga masuk ke private sector ya karena itu proses-proses liberalisasi. Antara lain juga privatisasi ya. Jadi semua di private sector kan. Nah, salah satu dampaknya itu negara itu tidak boleh melakukan proteksi. Maka tidak heran ketika mulai subsidi-subsidi itu dikurangi dan lama-lama itu akan nggak ada lagi subsidi karena dari prinsip itu ya. Jadi yang di lingkaran merah pertama ini lebih banyak berurusan pada undang-undang ya pada regulasi sebetulnya yang intinya adalah masuk pada liberalisasi, yang kedua juga masuk pada privatisasi. Ini yang lingkaran merah ini. Nah, yang lingkaran merah satunya ini yang berkaitan bagaimana membangun ideologi konsumerisme tadi. Jadi adanya iklan ya, label, jargon, bahkan memasuki pada cara berpikir sebenarnya cara berpikir, mungkin juga selera ya termasuk agama juga dipengaruhi untuk menganut paham konsumerisme ini gitu loh. Jadi nggak heran kalau kita sering mengatakan kita itu jangan menyembah materi ya. Ini mereka jauh lebih detail lagi tidak hanya cara berpikir material tetapi juga gimana membuat manusia itu jadi konsumen yang baik gitu. Sejak konsumen itu tidak hanya barang ya, tetapi juga sejak dari cara berpikir. Nah, maka outputnya adalah ini ada bagaimana gaya hidup global, identitas global, budaya global gitu kan. Jadi yang tidak mengikuti global itu dianggap ketinggalan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini nampaknya kayak pilihan individu padahal sebenarnya di globalisasi ya yang paling penting manusia di dunia itu ya sudahlah jadi konsumen yang baik kira-kira begitu. Nah, itu yang di tengah ini siapa yang bermain ini? Nah, di sini ada lembaga-lembaga keuangan dunia itu ya macam-macam itu. Nah, ini ada modal, ada kekuatan negara dan ada kekuatan masyarakat atau komunitas. Jadi ada kuasa negara yang dia memegang badan publik dan ada mestinya masyarakat juga punya kuasa gitu. Nah, soal jadi soal bahwa negara dan komunitas juga sudah mengambil alih ideologi konsumerisme tadi nih. Jadi pertanyaan lebih lanjut kalau negara ini juga sudah berideologi sama dengan globalisasi, apakah bisa diandalkan untuk bisa menghentikan atau memperlambat lajunya neoliberalisme? Ini pertanyaan besarnya di situ. Maka kita bisa diskusikan lalu terus bagaimana kita akan kira-kira begitu ya. Nah, maka saya justru dari skema ini saya ingin mengajak diskusi teman-teman sebetulnya justru kalau kita mengambil positifnya, mengambil fenomenanya, mengambil peluangnya, justru masa-masa pandemi ini mestinya justru menjadi kesempatan untuk dalam tanda kutip melawan lajunya globalisasi ini sebetulnya karena nyata bahwa pandemi ini juga memporak-porandakan
cara kerja globalisasi sebetulnya. Wong pesawat apa semua bisa dihentikan ya, sampai perang apa saja bisa dihentikan gitu. Nah ini saya justru melihat ada peluang-peluang walaupun ya ini butuh butuh apa namanya, butuh stamina kita untuk melihat ini semua. Oke, kira-kira dari saya ini dulu supaya ini bisa jadi bahan diskusi, juga bahan ngobrol kita lebih lanjut. Oke, mungkin, cukup, ini bisa dibalikin lagi. Oke, nah yang jadi soal, satu sisi, pandemi ini ada peluang ya sebenarnya kita, karena globalisasi ini ya kita nggak bisa lawan, ini wong negara aja udah nyerah terhadap itu, apalagi kita gitu. Nah kita misalnya cuma mencuri-curi aja, tapi sisi lain walaupun mereka sudah porandakan, pandemi ini juga ternyata secara cepat mereka juga bisa tunggangi juga sebetulnya. Jadi kayak isu-isu obat, isu-isu alat-alat kesehatan dan sebagainya itu juga jadi alat mereka untuk apa namanya, untuk bangkit lagi gitu. Oke, kira-kira itu. Silahkan mungkin bisa menjadi bahan diskusi teman-teman ini.